Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat segala yang Kau lakukan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan syukur hanya bagimu, buat kebaikanmu Tuhan. Ku bersyukur, kasih-Mu kami berterima kasih. kasih setiamu, Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Untuk pengorbananmu. Haleluya. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang rasakan Haleluya. kasih setiamu, penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidup kami. Haleluya. Yesus, Terima kasih. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami angkat tangan kami pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami. Kami mengingat segala kebaikan-Mu. Kasih manusia mungkin bisa mengecewakan. Kasih manusia ada batasnya. Tapi kami ingat kasih setiamu yang tak pernah berhenti mengalir dalam setiap kami. Amin. Amin. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hati kami Amin. Amin. saat ini. Dan tidak ada yang lain Tuhan dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Hanya Engkau. Dan hati kami limpah dengan syukur. Amin. Sebab kami punya Bapa yang baik. Amin. Yang mengerti setiap keadaan kami. Apapun yang sedang kami lalui saat ini. Kasat mata mungkin kami sendirian. Tapi kami mau lihat dengan mata iman kami bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Amin. Kasih yang lebih dari cukup Tuhan. Berlimpah mengalir dalam hidup kami. Yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian, pujian dari hatiku selalu baru, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus, karya terbesar dalam hidupku,
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Gereja Allah Baik, dan juga anak-anak Tuhan yang lainnya yang menyaksikan Early Morning Devotion di channel ini. Apa kabar saudara semua? Biar setiap kali dipertanyakan apa kabar, saudara menjawab bukan dengan logika saudara, tetapi juga saudara menjawab dengan penuh iman percaya bahwa ketika ada Yesus, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Pagi hari ini, mari sama-sama sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan sejenak tentang kebaikan Tuhan, tentang karyanya yang ajaib, dan tentang rahasia-rahasia kebenarannya yang ada di dalam firman Tuhan. Mari saudara buka bersama-sama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-6. Agak banyak ayat yang akan kita renungkan, tetapi kita akan mulai renungkan dari ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kita akan baca terus nanti sampai ayat yang ke-34 selesai. Tapi kita akan lihat nanti. Ya, kita akan baca dari ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saya akan coba sedikit menjelaskan ayat ini sebelum kita lompat ke ayat 26, saudara. Ketika dikatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Firman Tuhan menerangkan kepada kita bahwa hal-hal tersebut bukanlah hal yang patut atau perlu untuk dikhawatirkan.
Hal-hal tersebut adalah hal yang adalah urusannya Tuhan. Maksudnya apa? Nanti kita akan baca di ayat-ayat yang berikutnya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai yang namanya pemeliharaan Tuhan. Atau di dalam bahasa Yunani-nya disebut providensia. Disediakan sebuah pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat hal itu. Kita akan merenungkan tersebut. Kalau saudara lihat tadi di ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir akan apa yang kau pakai. Nah saudara, hari-hari ini yang sering kita renungkan adalah kekhawatiran. Tetapi pada pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah betapa Tuhan memelihara kita. Kalau saudara lihat di ayat ke-26, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-26 dari Matius pasal 6 ini. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, kebetulan saudara, kalau saudara nanti sudah beribadah kembali di Gereja Allah Baik Mojokerto, saudara bisa lihat bahwa ya kurang lebih gereja ini sudah tidak sepi, tetapi agak ramai. Karena di depan ada kurang lebih sekitar 40-50 ekor burung yang meramaikan suasana. Dan kalau saudara melihat hewan-hewan tersebut tidak ada kekhawatiran. Hewan-hewan tersebut living their life. Nah saudara, pertanyaannya adalah mengapa saudara dan saya yang tentunya lebih tinggi dari burung itu, yang punya akal budi, mengapa kok kita malah mengkhawatirkan sesuatu atau apapun kita khawatirkan. Tetapi coba saudara lihat burung tidak khawatir itu. Ada yang memberi makan juga? Jawabannya adalah terkadang saudara, semakin seseorang itu menjadi pintar, semakin suka berpikir atau terlalu banyak berpikir, maka banyak yang akan dikhawatirkan. Tapi pagi hari ini renungkan dengan baik saudara. Meskipun kita punya akal budi, puji Tuhan, tetapi banyak hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Karena ada Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Kembali ayat ke-26 kita coba lihat bersama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Nah ini kata kuncinya. Burung-burung di langit itu tidak menabur, tidak menuai. Sedangkan saudara coba lihat kalimat itu. Saudara dan saya tahun ini Tuhan ajarkan untuk menabur. Nah apalagi saudara yang menabur. Saudara yang menabur pasti saudara menuai. Dan apabila saudara menaburnya dalam sistem yang benar, di dalam sistemnya Tuhan, maka yang akan saudara tuai nanti di dalam nama Yesus pasti jauh lebih besar dari apa yang bisa saudara pikirkan. Biar ini menjadi landasan dulu, biar ini menjadi dasar bahwa burung di langit atau dalam hal ini kalau di gereja burung yang di dalam sangkar, burung-burung itu tidak menabur. Burung-burung itu ya tentunya kalau tidak menabur tidak menuai, tetapi toh dipelihara Tuhan. Apalagi saudara yang menabur. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa kita pasti akan menuai. Amin. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Artinya apa? Menabung atau mempersiapkan diri. Atau bahasa sekarangnya investasi. Mana ada burung itu investasi saudara. Kalau coba saudara perhatikan nanti burung-burung yang ada di gereja. Mereka itu makan pun, maaf bahasa Jawanya, kececeran, telecehan di mana-mana. Dan lucunya lagi saudara, biji-biji yang dimakan itu ketika jatuh ke tanah, biji-bijinya itu tumbuh menjadi tanaman hijau yang bagus. Dengan begitu saudara akan menyadari bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segalanya. Burung-burung tersebut sekali lagi kesekian kalinya saya katakan, burung-burung tersebut tidak pernah menabur. Tetapi Tuhan pelihara. Dan terima kebenaran ini saudara, apalagi saudara yang menabur, Tuhan pasti pelihara. Ada sistem tabur dan tuai plus pemeliharaan Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan suatu apapun.
Kalimat tidak akan kekurangan suatu apapun itu jangan diasosiasikan dengan moneter, dengan finansial. Tetapi aspek yang lebih luas lagi. Tidak akan kekurangan itu berbicara mengenai berkecukupan. Seperti kalau saudara baca beberapa ayat di atas, di dalam Matius 6 ini Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Perkatakan itu saudara. Saya yakin sebelum firman ini saudara sudah melihat dan saudara sudah berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Lakukan itu saudara. Lakukan itu. Jangan khawatir. Coba saudara saya akan bukakan di ayat yang ke-26. Matius pasal 6 ayat yang ke-26-27. Kita coba akan lihat. Nah, di ayat yang ke-26 tadi kita sudah baca, dikatakan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Dan pertanyaan ini biar ini menusuk ke hati saudara semuanya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27, biar ini menegur saudara dan saya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini sebetulnya berarti, bisakah kekhawatiran itu memperpanjang umur saudara biarpun hanya sedikit? Bisakah kekhawatiran itu memperpanjang umur saudara? Bisakah dengan kekhawatiran saudara itu menyelesaikan masalah saudara? Bisakah dengan kekhawatiran saudara, saudara yang tadinya berkekurangan tiba-tiba berkecukupan? Coba saudara renungkan pagi hari ini. Bisakah dengan saudara itu khawatir? Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Bisakah itu terjadi? Kalau itu bisa terjadi, silahkan khawatir senantiasa. Silahkan khawatir senantiasa. Tetapi kalau jelas bahwa kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa, maka dengan penuh kesadaran, dengan pandangan kepada Yesus, katakan, Tuhan, aku tidak mau khawatir. Sebab pagi hari ini aku diingatkan, burung di udara yang tidak menabur dan menuai Tuhan pelihara. Mereka juga tidak mengumpulkan bekal untuk di lumbung. Mereka tidak investasi. Tapi toh Tuhan pelihara. Mereka tidak pernah kekurangan. Apalagi saudara dan saya. Dan biar renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mengendalikan semuanya. Pagi hari ini, kalau mungkin saudara tadi malam tidur dengan beban pikiran, pagi hari ini dengarkan renungan ini, terima dengan penuh iman, masuk dalam hati saudara dan percayalah ada Tuhan yang akan memelihara saudara. Ada Tuhan yang akan menyediakan bagi saudara. Kapan itu? Tepat pada waktunya. Bagian kita hanya menyingkirkan saringan atau penghalang dan namanya itu adalah kekhawatiran. Karena ternyata kekhawatiran tidak menambahkan apapun dalam kehidupan kita. Khawatir tidak menambahkan umur, khawatir tidak menjadi jawaban, khawatir tidak menyelesaikan permasalahan. Maka jangan dilakukan itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah tidak khawatir. Mungkin saudara bisa nanti coba lihat salah satu lagu dari Holy Jollibee yang mengajarkan kepada anak-anak kecil bahwa aku tidak khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memelihara. Dan biarlah itu juga merasuk ke dalam hati saudara. Bahwa ada Tuhan yang memelihara. Saudara tidak perlu khawatir. Tuhan itu baik. Dan Tuhan senantiasa memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kalau kami masih diizinkan untuk membuka mata, berarti masih ada kesempatan bagi kami untuk menerima mujizat, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami terima kebaikan-Mu, kami terima sukacita yang baru, kami terima pertolongan dari Tuhan. Dan biar setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah pagi ini diberkati dan Tuhan memelihara dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.